Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kamilia, mahasiswa Universitas Islam Indragiri dari program studi manajemen semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Bapak Haji Agus Maulana SEMM. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi makro. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Makroekonomi menganalisis semua indikator agregat dan faktor mikroekonomi yang mempengaruhi perekonomian. Pemerintah dan perusahaan menggunakan model ekonomi makro untuk membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi ekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah berperilaku. Makroekonomi mengkaji fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan pengangguran. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan ekonomi makro. Yang pertama, awal mula ekonomi makro. Istilah ekonomi makro baru digunakan sejak tahun 1940-an. Tetapi konsep dasarnya seperti pengangguran, harga, pertumbuhan, dan perdagangan sudah dipelajari sejak tahun 1700-an. Pemikir seperti Adam Smith dan John Stuart Mill sudah membahas hal-hal yang kini dikenal sebagai bagian dari ekonomi makro. Kemudian, awal ekonomi makro modern. Ekonomi makro modern dimulai pada tahun 1936 dengan teori John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory. Ia menjelaskan bagaimana depresi besar menyebabkan banyak barang tidak terjual dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, perkembangan dan pemisahan mikro-makro. Di abad ke-20, teori Keynesian mulai berkembang menjadi berbagai aliran pemikiran. Sebelum teori Keynes populer, para ekonom tidak membedakan mikroekonomi dan makroekonomi. Mereka percaya bahwa hukum penawaran dan permintaan yang berlaku di pasar individu cukup untuk menjelaskan bagaimana pasar-pasar ini saling berinteraksi dan membawa ekonomi ke keseimbangan umum, seperti yang dijelaskan oleh Leon Walras. Beberapa pertanyaan kunci yang dibahas oleh ekonomi makro meliputi apa yang menyebabkan pengangguran, apa yang menyebabkan inflasi, apa yang menciptakan atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi, memahami kekuatan apa yang mendorongnya, dan memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Hubungan antara pasar barang dan variabel keuangan skala besar seperti tingkat harga dan suku bunga dijelaskan melalui peran unik yang dimainkan uang dalam perekonomian sebagai alat tukar oleh para ekonom, seperti Knut Wicksell, Irving Fisher, dan Ludwig von Mises. Kesuksesan utama makroekonomi adalah cabang ekonomi yang berurusan dengan struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Dua bidang utama penelitian ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan siklus bisnis jangka pendek. Makroekonomi dalam bentuknya yang modern sering didefinisikan dimulai dengan John Maynard Keynes dan teorinya tentang perilaku pasar dan kebijakan pemerintah di tahun 1930-an. Beberapa aliran pemikiran telah berkembang sejak itu. Berbeda dengan ekonomi makro, ekonomi mikro lebih fokus pada pengaruh dan pilihan yang dibuat oleh pelaku individu dalam ekonomi. Pengertian makroekonomi sesuai dengan istilahnya, makroekonomi adalah bidang studi yang menganalisis suatu perekonomian melalui lensa yang luas. Ini termasuk melihat variabel seperti pengangguran, PDB, dan inflasi. Selain itu, ahli ekonomi makro mengembangkan model yang menjelaskan hubungan antara faktor-faktor ini. Model-model ini dan perakiraan yang dihasilkannya digunakan oleh entitas pemerintah untuk membantu membangun dan mengevaluasi kebijakan ekonomi, moneter, dan fiskal. Bisnis menggunakan model untuk menetapkan strategi di pasar domestik dan global.
dan investor menggunakannya untuk memprediksi dan merencanakan pergerakan di berbagai kelas aset. Jika diterapkan dengan benar, teori ekonomi dapat menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi dan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan dan keputusan tertentu. Teori ekonomi makro juga dapat membantu bisnis individu dan investor membuat keputusan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak tren dan kebijakan ekonomi yang luas pada industri sendiri. Demikian penjelasan saya tentang apa itu ekonomi makro. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.